Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazida Yudianingrum, NPM 22160111026, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan atau meresume kegiatan selama PKKMB 2022 Universitas Lampung. PKKMB hari pertama. Materi 1. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kejahatan digital. Materi ini disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM. Pada materi ini, pemateri menjelaskan tentang pelanggaran UU ITE yang sering terjadi di Provinsi Lampung, yaitu pada pasal 27 ayat 1 yang berisi kan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang kasusnya paling sering terjadi di tahun 2022 dengan catatan kasus terakhir pada bulan Agustus 2022 sebanyak 15 kasus yang telah terjadi. Dalam kasus ini, pihak Polri berhasil mengungkap tempat marketing perjudian online yang ada di Tangerang. Hal ini dimanfaatkan pelaku dengan mengiming-imingkan keuntungan instan, cepat, mudah mendapatkan untung. Padahal fakta di dalamnya tidak ada yang pernah menang. Materi 2. Cara membangun karakter dalam diri mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Materi 3. Penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi ini disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siraja MA. Materi ini kali ini pemateri menyampaikan jika kita harus bangga dan syukuri dapat menjadi mahasiswa Indonesia. Dikarenakan di Arab Saudi mereka tidak memiliki struktur sosial yang jelas. Berbeda jauh dengan di Indonesia yang memiliki ormas serta memiliki partai politik yang sangat banyak. Kita sebagai masyarakat Indonesia pula wajib mencintai tanah air karena dijelaskan Rasulullah juga sangat amat mencintai tanah airnya. Maka cinta tanah air menjadi salah satu sunnah Rasul. Selain itu, bagi orang-orang yang memperjuangkan tanah air dan rela mati demi memperjuangkan keadilan bagi tanah airnya akan dianggap sebagai mati syahid di dalam agama Islam. Tetapi sebaliknya, jika ada pengkhianat negara atau tanah air itu boleh dibunuh. PKKMB hari kedua. Materi 1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Heryandi MS. Pilar Visi Indonesia 2045. 1. Membangun manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemenataan ketahanan nasional dan tata kelolaan pemerintahan. Tantangan 1. Industri 4.0. 2. Globalisasi. 3. Bonus demokrasi atau tahun mendatang manusia makin banyak. Indikator profil pelajar Pancasila. 1. Bernalar kritis, mampu kognitif. 2. Kemandirian, independen mencari. 3. Kreatif, inovasi, cinta, seni, budaya. 4. Gotong royong, soft skill utama tim. 5. Kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan di dunia. 6. Berakhlak mulia, moralitas spiritual dan etika. 4. Program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka. 1. Pembukaan program studi baru. 2. Perguruan tinggi negeri badan hukum. 3. Sistem akreditasi perguruan tinggi. 4. Hak belajar.
Hak mahasiswa. 1. Hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. 2. Hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lainnya atau di lembaga non-PT. Materi 2. Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat. Disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SP KKLP. 1. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Lingkungan alam, 2. Lingkungan buatan, 3. Lingkungan sosial. 2. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 1. 3R. Reuse, reduce, dan recycle. 2. Pengelolaan sampah. 3. Menjaga kelestarian SDA. 4. Waspada pemanasan global. 3. Manajemen risiko. Proses pengidentifikasi, penganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, minimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. 4. Kampus sehat. Program kampus sehat dan health mempromoting universitas yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi 3. Etika dan norma kehidupan kampus. Disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Indianto MSI. A. Menjadi mahasiswa ideal berarti mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik, bisa mengeluarkan pendapatmu di depan banyak orang. Tipe-tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Ada 4 karakter mahasiswa yang sering dijumpai di perkuliahan. 1. Tipe mahasiswa studi orientasi. 2. Tipe mahasiswa organisasi orientasi. 3. Tipe studi organisasi dan orientasi. 4. Tipe mahasiswa yang hanya suka bermain-main. Materi 4. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemik. Disampaikan oleh Bapak Prof. Suharso PhD. Yang disampaikan oleh Bapak Suharso terdapat dalam 3 jenis, yaitu LCT Strategi Universitas Lampung, 2. Infrastruktur, 3. Fasilitas dan layanan. PKKMB hari ketiga. Materi 1. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pada materi ini dijelaskan bahwasannya sekarang Unila telah melakukan perubahan terhadap sistem pembelajarannya, yaitu secara hibrid. Namun berbeda dari sistem sebelumnya yang hanya sebatas tatap layar dan tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Unila telah melakukan inovasi terhadap menggunakan teknologi, yaitu untuk mendeteksi 100% apa yang terjadi di balik layar mahasiswa, hingga tidak ada lagi kejadian mahasiswa yang menotifikasikan kamera untuk melakukan hal lainnya di luar belajar. Materi 2. Sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Pada materi ini membahas mengenai peraturan akademik yang mana dijelaskan oleh narasumber beberapa poin penting seperti awal mulai yang tahun 2022 akademik, yaitu di bulan Agustus yang terdiri dari 2 semester dan dilaksanakan selama 14 minggu. Di sini dijelaskan juga mengenai sistem pembelajaran di Unila tentang bagaimana dan apa itu RKS dan SKS. Ada juga mengenai peraturan untuk bisa ikut UAS serta menjelaskan mengenai uang kuliah tunggal atau UKT. Materi 3. Sarana dan prasarana perkuliahan. Di zaman milenial ini, FISIP tidak kalah semangat untuk mengikuti tren masa kini. FISIP Unila baru saja mulai membentuk food courts yang sangat nyaman bagi mahasiswa, di mana food courts ini mengambil nuansa bak food courts yang ada di mall dan pada umumnya, dan menyediakan fasilitas merokok. Materi 4. Hak dan kewajiban mahasiswa. Di sini dijelaskan bahwa hak mahasiswa adalah mendapatkan memperoleh pendidikan dan mengajarkan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. PKKMB hari keempat dan terakhir. Pada hari keempat, yaitu pengenalan unik kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 1. Pengenalan struktur organisasi HMJ dan UKM. 2. Diskusi bersama alumni. 3. Bermain games. Dan kegiatan PKKMB dilanjutkan pada siang hari melalui Zoom meeting.